Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinar Lintang Sejati dengan NIM B1 Channel 24035 dari kelompok 1 rombongan B akan memaparkan laporan praktikum mikrobiologi dasar Prodi Biologi Terapan dengan asisten praktikum Yasmin Rizkita Yahya mengenai acara 4 faktor lingkungan. Yang pertama, kondisi suhu. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, ada 3 tabung reaksi yang diinkubasi pada kondisi suhu yang berbeda, dan hasilnya dinilai berdasarkan tingkat kekeruhan atau turbiditas dan pembentukan sedimen di dasar tabung. Nah, berdasarkan hasil percobaan, mikroorganisme yang diuji ini diklasifikasikan sebagai bakteri mesofilik karena menunjukkan pertumbuhan paling optimal pada suhu ruang, yakni rentang 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hal ini ditunjukkan dengan bentuk pellet atau sedimen yang padat, seperti pada gambar yang tertera. Kemudian pada suhu 4 derajat Celcius yang dingin, ini pertumbuhan sel terhambat signifikan karena suhu tersebut menghambat metabolisme mesofilik dan hanya ideal untuk bakteri psikrofilik atau psikotrofik. Nah, sebaliknya, pada suhu tinggi yakni 50 derajat Celcius, ini juga menyebabkan penurunan pertumbuhan dan penyebaran sel atau turbiditas ringan. Karena suhu tersebut ini telah melebihi batas toleransi dari mesofilik, yaitu sehingga memicu denaturasi enzim dan hanya mendekati rentang suhu yang disukai oleh bakteri termofilik. Kondisi kadar garam yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum, mikroorganisme menunjukkan pertumbuhan optimal pada kadar garam 0,85 hingga 3%. Ini ditunjukkan oleh adanya kekeruhan atau sedimen yang signifikan, seperti pada gambar berikut. Nah, pertumbuhan optimal ini pada rentang salinitas rendah. Ini mengklasifikasikan bakteri tersebut sebagai non-halofilik atau halotoleran yang tumbuh subur di lingkungan hipotonik atau isotonik, yaitu dengan kadar garam rendah. Pada kadar garam 7%, pertumbuhan mengalami penghambatan total. Nah, media ini tampak jernih, mengindikasikan bahwa salinitas tinggi ini menyebabkan stres osmotik yang sangat parah. Konsentrasi garam yang tinggi ini menarik air keluar dari sel bakteri menuju osmosis, sehingga menyebabkan sel mengalami plasmolisis yang menghambat metabolisme, mengakibatkan bakteri tersebut tidak mampu bertahan di lingkungan yang mendekati sifat halofilik dengan kadar garam tinggi. Selanjutnya mengenai kondisi pH. Nah, faktor pH ini adalah faktor penentu bagi pertumbuhan dan aktivitas metabolisme mikroorganisme, karena pH mempengaruhi stabilitas struktur protein, terutama enzim. Berdasarkan hasil pengamatan sampel yang telah kami inkubasi selama 2 kali 24 jam, ini mikroorganisme kelompok kami ini tergolong ke dalam neutrofilik atau netral berdasarkan pH karena menunjukkan pertumbuhan paling optimal pada pH 7 yang terlihat dari kekeruhan tertinggi dan biomasa yang padat. Kondisi netral ini memungkinkan enzim dan protein seluler mencapai stabilitas maksimal sehingga mendukung laju metabolisme dan reproduksi sel yang sangat tinggi. Nah, sebaliknya, pada lingkungan asam ekstrim, yakni pH 3, dan basa ekstrim, yakni pH 10, pertumbuhan terhambat total oleh atau minimal karena kedua kondisi ekstrim tersebut menyebabkan denaturasi protein dan mengganggu membran sel neutrofilik. Kondisi pH 3 secara spesifik ini sesuai untuk bakteri acidofilik, sementara pH 10 itu untuk pertumbuhan bakteri alkalofilik. Mengapa pasteurisasi dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius? Yang pertama, untuk membunuh mikroba target atau patogen tanpa membunuh spora. Jadi pasteurisasi ini bertujuan untuk membunuh semua bakteri patogen yang ada di dalam produk, misalnya Mycobacterium tuberculosis dan
Shashiyala burnetii dalam susu. Dan juga untuk mengurangi jumlah bakteri pemusuk. Yang kedua, untuk mencegah kerusakan protein dan rasa. Jadi, pemanasan susu hingga mendekati capai titik didih 100 derajat Celcius ini bisa menyebabkan protein susu mengalami denaturasi yang signifikan. Kemudian untuk mempertahankan nilai gizi. Jadi pemanasan kurang dari 100 derajat Celcius ini dipilih karena tidak menghancurkan kandungan nutrisi penting seperti protein, lemak, dan mineral di dalam susu. Kemudian yang terakhir sebagai perbedaan dengan sterilisasi. Jadi ketika proses pasteurisasi suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat atau 121 derajat Celcius, maka tujuannya akan berubah, yakni akan mematikan hingga ke spora bakteri. Nah, kesimpulannya, mahasiswa telah membedakan pengaruh faktor lingkungan bahwa pertumbuhan mikroorganisme sangat bergantung pada batas toleransi lingkungan. Organisme yang diuji secara umum tergolong neutrofilik, mesofilik, dan halotoleran. Mikroorganisme ini mencapai pertumbuhan optimal pada pH 7, suhu ruang, dan dengan salinitas rendah yakni 0,85% sampai 3%. Nah, sebaliknya, kondisi ekstrim seperti pH 3 dan pH 10 atau juga salinitas 7% ini menjadi faktor pembatas yang efektif menghambat atau menghentikan pertumbuhan karena menyebabkan denaturasi protein dan stres osmotik. Berikut ini daftar pustaka yang saya jadikan rujukan dalam menyusun laporan praktikum mikrobiologi dasar acara 4 mengenai faktor lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.